Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah wal ma'budu haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mab'usu sidqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'u, min da'watin la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Thumma amma ba'du. Baik jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul, berjumpa bersama-sama, melanjutkan perjuangan kita bersama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita upayakan yang sedikit ini Allah Azza wa Jalla berkenan mencatatnya sebagai pemberat amal kebaikan bagi kita kelak di hari pembalasan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang kecil ini yang kita berkumpul di rumah yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla berkenan mengumpulkan kita pula kelak di surganya. Allahumma amin wa ya mujibas sa'ilin. Baik, hari ini dan seterusnya insyaallah saya akan membahas di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan banyak keberkahan bagi kita semua dan banyak kebaikan bagi kita semua. Kitab yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala yang berjudul Al-Adabul Asyrah, atau adab-adab yang 10, atau mungkin bisa lebih praktis kita artikan 10 adab harian bagi seorang muslim. Beliau memulai kitab ini atau risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan basmalah, karena ada 3 sebab dijelaskan para ulama. Yang pertama adalah mengikuti kitabullah dan apa yang dikerjakan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Jadi beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ini ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat, bukti lain atau dalil lain bahwasanya kalau kita mau menulis sesuatu yang kita mencari keberkahan di dalamnya, kita ingin menunjukkan kasih sayang kepada kaum muslimin yang lainnya agar Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka semua, maka kalau surat tersebut adalah surat yang penting atau pembicaraannya adalah pembicaraan yang terpenting atau penting sekali, maka kita memulainya dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Namun perlu digaris besar di sini, garis bawahi, banyak kaum muslimin salah mempraktekkan akan hal ini. Sebagian dari mereka hanya mengucapkan bismillah. Padahal kalau kita perhatikan di dalam lafal-lafal hadisnya yang datang dalam hadis yang sahih, di sana Nabi SAW ketika menulis surat, beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih, dari Muhammad. Sebagian ikhwan atau sebagian kaum muslimin menulisnya hanya bismillah. Kemudian yang menjawab teks tersebut, jawabannya dengan mengucapkan apa? Wa bismillah. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi dia kalau menulis mau mencontoh perbuatan Nabi dan juga para ulama dan para salaf, maka hendaknya dia mengkomplitkan kalimat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sana ada 2 perbedaan. Yang pertama, ada yang disebut dengan tasmiyah, ada yang disebut dengan basmalah. Tasmiyah itu adalah ucapan bismillah.
Adapun basmalah adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik atau yang paling aman kalau kita mau memulai ucapan suatu tulisan, misalnya antum mau tulis WhatsApp, mau nulis sesuatu yang kaitannya sangat penting, maka ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup Assalamualaikum. Ya, karena kalau kita perhatikan lafal-lafal hadisnya dan juga firman Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat untuk Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman menulis apa? Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Sulaiman dan Sulaiman memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan cuma Bismillah saja. Baik, sampai sini clear ya. Ini jadi datang dalam lafal-lafal hadis adalah seperti ini. Kemudian yang kedua, kenapa beliau memulai dengan basmalah? Yang kedua adalah mengikuti kebiasaan para salaf rahimahumullahu jami'an. Dan yang ketiga adalah dalam rangka tabarruk atau mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan perkataan beliau. Ini kitab sangat tipis sekali sebenarnya. Beliau mengatakan, "I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq anna min a'dhamil adabi asyratin." Dengan menyebut nama Allah dan yang maha pengasih lagi maha penyayang, ketahuilah, i'lam, ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepadaku dan kepadamu untuk menggapai atau memiliki akhlak yang terbaik, bahwasannya di antara adab-adab yang paling agung adalah 10 adab. Baik, di sini bapak-bapak, jamaah hadirin dan hadirat, ada pelajaran penting. Kalau antum perhatikan kitab-kitab para ulama, ketika memulai setelah mereka menulis basmalah, biasanya mereka mendoakan orang yang hendak membaca kitabnya. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ketika menulis kitabnya Al-Uthulus Sadasah, beliau memulai bismillah, kemudian beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Demikian juga beliau ketika menulis kitabnya ini, "I'lam hadaniyallahu wa iyyaka," semoga Allah memberiku dan memberikan kepada dirimu hidayah. Pelajaran pentingnya apa bapak-bapak? Tadi ada kalimat i'lam. I'lam itu adalah kalimat perintah. Ketahuilah, ilmuilah. Maka pelajaran berharganya apa? Kalau kita menyuruh anak kita atau orang-orang yang kita harapkan kebaikan darinya, maka hendaknya sertai pula dengan doa. Misalnya kita nyuruh anak kita, "Nak, belajar nak." Ya, di dalam hati kita iringi, semoga Allah memberimu kemudahan, semoga Allah memberkahi dirimu dan lain sebagainya. Sebagian orang tua kan hanya nyuruh tapi jarang mendoakan. Benar nggak Pak? Kita nyuruh anak belajar, "Nak, belajar yang rajin ya." Tapi kita nggak mendoakan, semoga Allah. Tapi kalau kita lihat buku-buku para ulama, mereka kalau setelah memerintahkan, mereka senantiasa mengiringi dengan doa. Demikian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mendapati satu murid yang mohon maaf, muridnya tersebut, mohon maaf kalimatnya ya, telmi. Apa Pak telmi? Telat mikir, lambat, selalu ketinggalan. Sampai akhirnya suatu ketika muridnya itu putus asa. Saya nggak bisa ngetinggal pelajaran. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau dikisahkan bahwasanya beliau tidak pernah lupa mendoakannya muridnya tersebut, tidak pernah lupa mendoakan muridnya yang lambat dalam mengikuti pelajaran. Dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa lama kemudian muridnya tersebut menjadi salah satu di antara ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Beliau bernama Al-Laits. Muridnya Imam Syafi'i bernama Al-Laits. Ya. Ini penting bagi kita untuk senantiasa menyertakan setiap perintah kita kepada anak kita, kepada anak didik kita, kepada istri kita, sertai dengan itu doa. Semoga Allah membimbingmu, semoga Allah memberimu hidayah, semoga Allah memudahkanmu dan lain sebagainya.
Nah, ini adalah bentuk apa kata para ulama? Kalimat seperti ini, doa setelah perintah kata para ulama, ini adalah bentuk kasih sayang yang kita tampakkan kepada orang yang kita perintahkan. Jadi bentuk kasih sayang kita termasuk salah satunya apa, Pak? Mendoakan mereka setelah kita memerintahkan mereka. Dan tentunya kita tidak pungkiri agama Islam ini dibangun di atas apa? Di atas rahmat. Agama Islam dibangun di atas rahmat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan anna min a'dhamil adabi asyratan atau asyratin, bahwasanya di antara adab yang paling agung adalah 10 adab. Ketika beliau mengatakan 10 adab di dalam risalah yang ringkas ini bukan sebagai pembatasan, tetapi sebagai penekanan. Karena kita ketahui adab itu sangat banyak, Pak ya. Ada adab apa, Pak? Ada berdoa. Kalau kita mau berdoa kan ada adabnya ya. Ada bermajelis ilmu. Ada apa lagi? Adab anak terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anak, ada banyak sekali. Bahkan seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang muslim itu ada adab-adabnya. Kita itu menjalankan sesuatu ada segala aspek adabnya. Adab dalam berbicara, yang kecil berbicara kepada yang besar bagaimana, yang besar berbicara kepada yang kecil bagaimana, ada adabnya. Nah, ketika beliau menyebutkan 10 adab di sini bukanlah sebagai apa tadi? Sebagai bukan pengecualian, tetapi di sini sebagai bentuk penekanan. Apa maksudnya? Maksudnya kata para ulama yang pertama bahwasannya 10 adab ini adalah adab yang sangat penting yang sering sekali Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengulang-ulang di dalam Al-Quran. 10 adab ini sering Allah mengulang-ulang di dalam Al-Quran dan juga Rasulnya mengulang-ulang di dalam Al-Hadis. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena adab ini tidak bisa terlepas dari keseharian kita sebagai seorang muslim. Nanti di dalam 10 adab ini ada adab makan, ada adab bertetangga, adab bertamu, adab berbicara, adab makan, adab nongkrong, adab mengucapkan salam. Bisa nggak lepas dari keseharian kita, Pak? Tidak bisa, karena setiap hari kita kan bertemu muslim dengan muslim yang lainnya. Kita tiap hari bertetangga. Ada adab-adabnya kalau kita mau bertamu bagaimana. Nah, jadi penyebutan 10 adab ini adalah dalam rangka untuk menekankan atau menjelaskan bahwasanya inilah adab yang ada dalam keseharian kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan adabul mar'i unwanus sa'adati wa falahihi. Adab seseorang itu, seseorang yang punya adab itu adalah tanda dia menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Kalau kita punya adab, Pak, kita akan menjadi orang yang bahagia dan orang yang beruntung. Kemudian Ibnul Qayyim mengatakan wa qillatul adabi unwanus syaqawati wa bawarihi, dan sedikitnya adab pada diri seseorang itu adalah tanda sengsara dan celakanya seorang tersebut. Famastul jiba khairum minad dunya wal akhirati bimithli adabi. Tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab yang baik. Walastul jiba hirmanuha bimithli qillatil adabi, dan tidak ada yang menghalangi dari kebaikan melainkan seorang punya adab yang buruk. Berarti adab ini perkara yang sangat urgent sekali, Bapak-bapak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita akhlak dan juga adab yang mulia. Maka kita perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu taala pernah menuturkan, "Nahnu ila katsirin minal adabi ahwajun minna ila katsirin minal ilm." Kami lebih butuh terhadap banyaknya adab, budi pekerti daripada banyaknya ilmu pada kami. Karena apa, Pak, manfaat kalau kita punya ilmu tapi nggak punya adab? Apa manfaat kita punya ilmu tapi nggak punya akhlak? Apa, Pak, manfaatnya? Coba kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-9. Allah berfirman, di mana Allah berfirman apa?
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu dengan seorang berilmu, Allah akan mengangkat beberapa derajat. Di sini Allah tidak menyebutkan derajatnya itu berapa, enggak disebutkan. Kata para ulama, semakin tinggi adab seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin tinggi imannya kepada Allah, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini, ternyata ayat ini sedang berbicara tentang adab dalam majelis. Sehingga kata para ulama, kalau orang punya ilmu tapi nggak punya adab, ini sama dengan omong kosong. Dan sebaliknya, orang kalau punya adab tapi nggak punya ilmu, akhirnya apa? Sama dengan yang tadi, omong kosong juga. Maka kita katakan bapak-bapak, kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, harusnya kita konsekuensikan dalam kalimat tersebut, kita mencontohi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu perbuatan Nabi adalah beliau adalah manusia yang berakhlak, manusia yang berbudi pekerti yang baik. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa haqiqatul adabi istimalul khulqu jamil, atau Ibnu Qayyim mengatakan wa haqiqatul adabi istimalul khulqu jamil. Hakikat adab itu adalah menggunakan akhlak yang indah. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, beliau mengancam orang-orang yang memiliki budi pekerti yang buruk. Beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya adab yang buruk itu dapat merusak pundi-pundi amal soleh sebagaimana cuka merusak madu. Makanya pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang sahabiah mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah ini dia biasa solat wajibnya dijaga, solat 5 waktunya dijaga, solat sunnahnya dijaga, sedekah wajib dijaga, sedekah sunnah dijaga, kemudian puasa wajib dijaga, puasa sunnah dijaga. Kata beliau, sahabiah tersebut mengatakan, walakin lisanuha tu'dhi jiranaha, tetapi lisannya ya Rasulullah suka ganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan sama orang ini di neraka. Padahal amalannya TOP BGT enggak, Pak? TOP BGT, wajib dijaga, sunnah dijaga. Tapi ternyata adabnya nggak baik, lisannya suka nyakitin kaum muslimin. Kata Nabi, nggak ada kebaikan sama orang ini di neraka. Kemudian didadukan wanita yang lain, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya si fulana ini yang lain, dia sholatnya ya biasa-biasa saja, sedekahnya sedekah biasa-biasa saja, yang wajib saja dijaga, tapi sunnahnya nggak seperti yang satunya. Tetapi lisannya Rasulullah, ini mulutnya nggak pernah nyakitin orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiya fil jannah, orang ini di surga letaknya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadirin dan hadirat. Hadirin itu berarti in, berarti di sini kan. Kalau hadirat out berarti di sana, di luar. Jadi hadirin dan hadirat, kita mengetahui di sini pentingnya apa, kita memiliki budi pekerti yang baik. Baik, beliau membawakan di sini yang pertama, al-awwal, yang pertama, apa adab yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau berjumpa dengan muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya dengan ucapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila seorang memberimu salam, maka jawablah dengan ucapan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, ada hadiahnya enggak ini? Ini air belum diminum, masih hadiahnya. Antum enggak punya air kan? Kenapa kok Nabi atau beliau rahimahullah penulis memulai adab yang paling pertama adalah adab salam? Kenapa Pak?
Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa kok beliau penulis di sini memulai bab adabnya ini dimulai dengan bab salam? Kenapa? Ada hadiahnya insyaallah. Hadiahnya besar banget ini. Jazakallahu khair. Doakan, Pak. Kenapa kira-kira, Pak, kok dimulai dengan salam? Jawabannya yang pertama, karena salam merupakan perkara yang agung dalam Islam. Banyak kaum muslimin tahu bagaimana mengucapkan salam. Banyak kaum muslimin tahu bahwasanya salam itu adalah amalan, salah satu amalan yang bisa mengantarkan seorang ke surga. Tetapi realitanya dalam prakteknya salamnya sama yang dikenal toh. Bahkan saking agungnya salam ini sampai ini adalah wasiat yang pertama Nabi Muhammad SAW sampaikan pertama kali beliau sampai di kota Madinah. Nanti bapak-bapak kalau umroh ditanya sama mutawifnya atau pemandu umrohnya, ditanya apa yang dilakukan Rasul pertama kali ke kota Madinah? Jawabannya yang pertama adalah apa? Nabi memerintahkan menyebarkan salam. Di mana diceritakan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Lamma qadiman nabiyul Madinah, injafala an-nasu qibalahu." Ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, orang-orang pergi berbondong-bondong menuju beliau SAW untuk melihat bagaimana sih bentuknya Muhammad SAW ini. Bagi penduduk Madinah yang belum pernah melihat Rasulullah SAW. Waqila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Ada yang mengatakan Rasulullah sudah tiba, Rasulullah sudah tiba, Rasulullah sudah tiba sampai 3 kali. Maka fajitu fin nasi li andura. Kata Abdullah bin Salam, aku pun mendatangi beliau di kerumunan banyak manusia, pengen tahu bagaimana sih wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyanat wajhahu araftu anna wajhuhu laysa biwajhin kadzdzabin. Tatkala aku sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pertama kalinya, aku tahu bahwasanya ini bukan wajah-wajah pendusta. Kalau antum lihat saya, wajahnya wajah pertama apa? Pertama kali lihat saya wajahnya, wah kemaki, somong nih orangnya nih. Kalau kita kan lihat orang-orang kan punya persepsi beda-beda, Pak ya. Pertama kali lihat apa istilahnya first impressionnya, kita kan punya first impression. Nah, beliau menceritakan first impression saya ketika melihat Nabi SAW. Yang pertama itu first impression saya adalah ini manusia bukan manusia pendusta nih. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan, fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqul. Yang pertama kali aku dengar dari mulut beliau ketika sampai di kota Madinah adalah beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai para manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, salinglah kalian memberi makanan. Coba lihat kanan kirinya, bapak-bapak udah saling mengucapkan salam belum? Kalau saya kan sudah tadi yang mulai pertama salam saya. Kalau antum kan belum. Coba lihat kanan kirinya ini sama muslim semua. Coba antum lihat di Saudi Arabia, baik di kota Makkah, kota Madinah ataupun luar kota itu. Mereka ketemu orang, kenal nggak kenal, mereka mesti mengucapkan apa? Salam. Ini wasiat yang pertama Nabi SAW sampaikan di kota Madinah. Namun sayang, seribu sayang Pak, di Indonesia ini banyak orang malu menampakkan identitas sebagai seorang muslim. Makanya nggak heran agama kita diobok-obok, karena pemeluknya pun malu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim. Ada orang pakai peci malu, pakai hijab malu, ya kan? Ada orang nih Pak, saya pernah diceritakan. Jadi dia baru hijrah Pak. Dia baru hijrah. Mulailah dia mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Kata orang tersebut, ini kebetulan orang ini dulunya pemabuk. Disebut sama temannya gini Pak, mohon maaf, ini ada orang Jawa kan? Ini pakai bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. Kata dia gini,
Kowe ngopo neng masjid? Masjidnya kok meledak katanya. Kamu ngapain ke masjid? Nanti masjidnya meledak kata dia. Karena terlalu banyak dosamu. Oh jadi wong aja sok alim kata dia. Jadi orang jangan sok alim. Maka gara-gara ucapan itu karena dia malu akhirnya gak ke masjid lagi. Ini karena identitas ini mulai meredup, mengucapkan salam yang paling dasar yang Nabi ajarkan kepada para penduduk kota Madinah dan kaum muhajirinnya yang pertama kali saja adalah mengucapkan salam. Ini amalan yang sangat agung, Pak. Makanya kaum muslimin satu yang lain itu sering gini-gini, Pak. Apa, Pak? Berantem, masalah kecil gara-gara apa? Dia nggak tahu mengerti, dia tidak mengerti konsekuensi daripada ucapan salam. Ini sampai jam berapa, Mas? Sampai jam berapa? Sampai jam 1, 10 menit lagi. Masih ada 15 lembar yang saya tulis belum saya baca. Tadi saya akan singkat inti-intinya saja. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan poin lanjutannya. Jadi di sini sampai-sampai Nabi menyebutkan pula hak muslim terhadap muslim yang lain. Hak muslim terhadap muslim yang lain adalah apa, Pak? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau berjumpa maka ucapkan salam. Dan ternyata Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata salam ini ternyata menjadi salah satu sebab di antara sebab orang masuk surga. Siapa yang gak pengen masuk surga, Pak? Kalau saya katakan yang kerja di sini rajin, tiap jam 7 sudah datang di sini tanpa telat 1 detik pun saya naikkan gajinya 3 kali lipat. Kira-kira antum rajin gak, Pak? Hah? Rajin gak? Tapi kenapa sama janji manusia pemegang kunci surga ini gak percaya? Lebih percaya sama janjinya abal-abal Rosid ini. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan, kalau amalan tersebut kalian kerjakan kalian akan saling mencintai, yang dengan sebab cinta tersebut kalian akan bertambah iman, dengan bertambahnya iman tersebut kalian akan masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW, afshus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Baik, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah sering mengerjakan salam, nyebarin salam, tetapi kok nggak timbul rasa cinta? Berarti sabdanya Nabi ini ngapusi, Ki. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Yang bohong sabdanya Nabi apa diri kita yang nggak tahu? Jawabannya diri kita yang nggak tahu. Saya akan bacakan perkataan seorang salaf, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyebutkan konsekuensi salam yang dengan hal tersebut kalau orang tahu konsekuensinya dia akan timbul rasa cinta. Seperti saya katakan begini, konsekuensi antum kerja di sini adalah harus datang tepat waktu dan mengikuti SOP perusahaan. Benar nggak? Kalau nggak ikuti SOP, kemungkinannya dipecat atau potong gaji misalnya. Berarti setiap hal yang kita lakukan ada konsekuensinya. Nah, ketika kita tahu konsekuensi kita kerja, kira-kira kerjanya malas-malasan nggak, Pak? Saya rasa enggak, ya kan? Baik, kita lihat konsekuensi salam yang disebutkan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, di mana di dalam Al-Hilyah beliau mengatakan, idza qulta assalamu alaikum, kalau kalian mengucapkan assalamu alaikum, yaqul ai, perkataan kalian tersebut bermakna anta minni salim wa ana minka salim, yang berarti apa? Aku selamat dari gangguanmu dan kamu selamat dari gangguanku.
Dan rata-rata masyarakat mayoritas kaum muslimin kalau mengucapkan salam, konsekuensi ini belum diterapkan. Sebagai contoh, misalnya ada ibu-ibu lagi nongkrong di pinggir rumah, tetangganya pulang bawa kulkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah orangnya lewat, dia ngomong, itu beli kulkas dari mana ya duitnya ya? Ini kan nggak selamat dari lisannya, benar nggak Pak? Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setelah lewat orangnya, itu loh si fulan kemarin begini. Ini berarti belum selamat dari gangguan lisan. Itulah sebabnya kenapa selama ini kita walaupun sering ngucapin salam, tetapi cinta tersebut nggak tumbuh-tumbuh, iman nggak bertambah-tambah, kepedulian sesama muslim tidak bertambah-tambah. Apa maksudnya menyelamatkan saudara kita di dunia? Di dunia kita menyelamatkan mereka dari lisan kita, dari gangguan tangan kita, dari hati kita. Enggak hasad, enggak suka merendahkan. Cuman S1, saya S3, SD, SMP, SMA. Enggak suka merendahkan yang lain. Kalau kita sudah mengucapkan salam, berarti kita harus menghormati yang lain. Ini gangguan lisan kita. Ini terkadang waliyadzubillah, lisan ini perkara yang sangat sulit dikontrol sekali ya. Kemudian kita juga tidak mengganggu saudara kita. Kalau sudah kita salam, kita berarti nggak mengganggu dia dengan tangan kita. Ada gangguan di jalan, saudara kita lewat, tadi sudah salam, singkirkan gangguan biar dia tidak terganggu dari jalanan. Demikian pula dengan gangguan hati, kita tidak hasad, tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, tidak ujub, dan lain sebagainya. Adapun di akhirat kita menyelamatkan mereka dari gangguan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Baik, inilah konsekuensi salam apabila kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Adapun pengucapan salam kita ma'ruf ya, sudah diajari dari kecil, banyak caranya. Ada yang kita bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada caranya. Baik, sekarang kita akan bahas, sebelum insyaallah kita akan menyebutkan waktu-waktu mengucapkan salam dan adab-adabnya serta penerapannya bagaimana. Saya akan menyebutkan sebuah, mungkin sebagai penutup, masih berkaitan dengan salam, yaitu tentang tadi kita sebutkan bahwasanya dia salah satu sebab yang menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Baik, ini karena kita kondisinya hidup di masyarakat yang tidak seluruhnya muslim, maka kita akan menyampaikan sebagai penutup kajian kita, apa hukumnya mengucapkan salam kepada non-muslim. Apa hukumnya Pak? Mengucapkan salam kepada non-muslim. Boleh lebih dikit Mas, 1 jam. 1 jam lebih dikit apa jam 1 lebih dikit? Apa hukumnya kita mengucapkan salam kepada non-muslim? Hukumnya apa Pak? Haram. Kata Nabi SAW, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan juga Nasrani. Wa idza laqitumuhum fit tariqi fattaruhum ila adyaqihi. Kalau kalian ketemu mereka di jalan, persempit jalannya. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafirnya salam sama kita, maka jawabnya bagaimana? Kalau tadi memulai kan tidak boleh ya Pak ya. Kalau mereka salam kepada kita, apa jawabannya? Jawabnya apa? Jawabannya wa'ala. Baik. Diam aja, nggak usah dijawab. Baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idza khuyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang memberikan penghormatan kepada kalian, maka balaslah penghormatan tersebut dengan balasan yang serupa atau yang lebih baik. Kalau diem aja berarti balas nggak?
Baik, sebagian ulama mengatakan jawabnya cukup wa'alaikum. Sebagian ulama cukup mengatakan apa? Wa'alaikum. Berdasarkan hadis yang disampaikan bahwasanya Nabi SAW ketika temu orang Yahudi mengucapkan assamu tanpa huruf lam, yang artinya dalam bahasa Jawa modaro kowe, cepat mati kau. Nabi SAW pun menjawab wa'alaikum, dan semoga kamu juga. Ini artinya orang tersebut mendoakan Nabi untuk cepat mati, tapi justru Nabi mendoakan dia semoga dia juga yang cepat mati. Dari kalimat ini para ulama selisih pendapat, seperti disebutkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Ahkamu Ahludz Zimmah. Beliau menyebutkan sebagian ulama mengatakan cukup menjawab salam mereka cukup dengan wa'alaikum. Tetapi wallahu a'lam bishawab, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan jawab dengan wa'alaikumussalam. Kenapa? Berdasarkan firman Allah yang tadi kita bacakan, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan atau memberikan penghormatan kepada kalian, maka balaslah dengan yang serupa atau yang lebih baik. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kalau kita telisiki hadisnya secara lengkap, kita detail membaca hadisnya, kita melihat hadisnya secara lengkap, di situ orang Yahudi tadi mengucapkan apa, Pak? Assamu, bukan assalamu. Ya, ucapannya apa? Assamu tanpa huruf lam. Maka kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kalimatnya nggak jelas, maka nggak usah dibalas. Seperti kaum muslimin kalau chatting ASS, ya kan? ASS WRWB atau ASKUM, apa maknanya ini? Sementara kita jawabnya kan wa'alaikumussalam. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau kita lihat hadisnya, mereka ini mengucapkan tadi apa? Assamu. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan kalau mereka jauh mengucapkan salam, lafal salamnya jelas, maka jawab salam tersebut. Tapi kalau itu nggak jelas, baik muslim maupun non muslim, kalau lafalnya nggak jelas, maka nggak usah dijawab. Kan kita sering begitu Pak ya, ASS, ASKUM, apalagi Pak, Mekum, gitu. Ya. Ini pentingnya kita mengucapkan salam dengan jelas. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan adab yang pertama, dan kita akan lanjutkan kepada adab yang kedua tentang adab minta izin. Biasanya ini selonong apa biasanya sebutnya? The selonong boy. Ya, ini adab ini perlu kita perhatikan. Kalau kita bertamu itu bagaimana? Jadi sebagai tambahan saja, sedikit saja, kalau kita mau bertamu Pak, berdiri di samping pintu, kemudian membelakangi pintu, bukan ngadep ke pintu, kemudian diketok, tok tok tok, Assalamualaikum. Jangan sampai kita lihat ke dalam. Biasanya kalau kita ketok-ketok nggak dibuka, mana nih, lumayan ya, istrinya Fulan ternyata cantik juga. Kok bisa tahu? Ya tadi saya bertamu ke rumahnya, saya tengok-tengok, ternyata pas lagi nggak pakai jilbab. Ya, kan sebagian kaum muslimin sebenarnya tidak bagus. Ini ada adabnya, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Hadza wallahu taala wa alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan yang sedikit ini semoga bisa menambahkan iman kita dan bisa menambahkan ilmu kita agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang mudah dan dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kita semua. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.